Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walittuqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wattuqa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadratul mukarramun, para alimil ulama. Alhamdulillah, silakan. Para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap pengajar di Pondok Pesantren Al-Kafah, wabil khusus guru saya Al-Mukarram Ustaz Hibar, Ketua Majelis Al-Mukarram Ustaz Sudarma, yang tadi sudah menyampaikan mau'izatul hasanah Al-Mukarram Ustaz Ferdi Astari, Al-Mukarramah Ustaz Zahlulu yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama, khususnya di Sukabakti tercinta kita ini. Amin ya Rabbal. Para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah baik sipil, TNI, polisi, baik yang hadir ataupun yang diwakili, Babinsa dan Babin Kamtibmas Curug, Bapak RT, Bapak RW di sekitaran Pondok Pesantren Al-Kafah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta orang tua santri yang hadir, santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Kafah, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah jam 7 lewat 6 jam. 5 jam. Matahari udah enggak ada di tengah-tengah kita lagi. Tadi juga guru saya Ustadz Uhuy sudah menyampaikan banyak mau'izah hasanahnya. Maka yang enak langsung tutup pakai doa aja dah. Emang sampai jam berapa ngaji di sini? Jam 2. Sanggup? Oh iya, baik. Ayo kita lihat sanggupan mana nih antara penceramah sama jamaah. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh guru saya Al-Mukarram Ustadz Ferdi Astari, yang saya yakin dan percaya apabila kita laksanakan sangat bermanfaat untuk kita mengarungi kehidupan lewat pribadi agungnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyambung saja ucapan beliau, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi untuk menjadi contoh ini yang paling susah. Dan itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh kita mencontoh pribadi agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita contoh dari beliau? Baginda Nabi dalam berdakwah itu mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu. 13 tahun beliau berdakwah, awal-awal perjuangan di kota Mekah cuma untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. Sebentar, efeknya matiin aja bang, terlalu banyak efek ini. Tes lagi, masih ada efeknya. Tes, ya. Sampai mana sih barusan? 13
13 tahun baginda Nabi berdakwah, mengenalkan agama Islam, meninggikan kalimat tauhid, dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat dibantai. Sejarah mencatat 13 tahun baginda Nabi berdakwah cuma untuk menanamkan pondasi. Dengan harapan di mana-mana kalau pondasi kuat bangunan aman, betul. Pondasi rapuh bangunan rubuh. Pondasi mencong lah bangunan ikut miring. Bangunan bagaimana pondasi? Kita orang Curug hidup bagaimana imannya? Imannya nggak akan terlihat pasti, tapi gejala dari keimanan itu yang akan tampak. Pakai contoh aja dah biar gampang. Ini mic di tangan saya ada strumnya nih. Ada nggak strumnya? Kelihatan? Aku bisa tahu. Ada suara, bener mak. Ada suara. Strumnya emang nggak kelihatan, gejala dari strum yang terlihat. Nih lampu di atas ada strumnya nih. Ada nggak? Nyala. Kipas di kamar anak-anak ada strumnya tuh, muter. Bocah ngapa sih pakai dipukul-pukulin itu? Strumnya nggak kelihatan, tapi gejala dari strum yang terlihat. Ya. Kalau memang begitu ceritanya, nggak usah profesor turun tangan, bocah kita juga ngerti. Di mana-mana kalau ada strum mic dicolok pasti bunyi, betul betul. Kipas angin dipencet pasti muter. Lampu pasti nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau punya iman, sujud yang benar. Jangan nunggu akhir waktu mulu sholatnya. Baru azan. Baru qomat. Imamnya Ustaz Abir lama dia kalau jadi imam. Sampai selesai sholat belum sholat juga kita. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Kalau punya iman sedekah yang banyak. Kalau punya iman duduk dan titipkan anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren yang ada di kampung kita. Itu kalau jalurnya benar. Sekarang saya ajak berbanding terbalik. Strum ada tapi mic kagak mau nyala. Kata teknisi di belakang ya, oh Sauki yang itu micnya koslet namanya. Betul apa betul? Apa namanya? Minta sampai jam 2, jam segini udah pada lemes. Ini kita lagi memperingati maulidnya yang karena beliau kita ada. Allah sendiri menegaskan dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau saja bukan karena engkau hai Muhammad, sungguh tidak akan aku ciptakan Curug apalagi suka bakti sama isi-isinya. Ilokan apa? Kita lagi peringatin maulidnya yang karena beliau kita ada. Lah orang sini pada lemes-lemes. Mau semangat? Mau semangat? Saya minta ulang. Strum ada tapi mic kagak mau nyala. Itu namanya kok masih kurang semangat. Strum ada, kipas angin gak mau muter. Kipasnya kok alhamdulillah ada suaranya. Strum ada, lampu nggak mau nyala, lampunya kok ngaku beriman tapi kagak mau sujud, itu namanya kok ngaku imannya hebat, rumah dekat pesantren nggak mau nitipin anaknya ke pesantren, itu namanya kok ngaku imannya cakep, rumah tingkat, mobil ada, motor punya, sedekah maulid timbang gocap. Itu namanya kok. Nah udah jelas nih. Ayo di peringatan maulid yang koslet-koslet di kampung kita benerin dulu. Supaya apa? Supaya kampung kita jangan sampai kebakaran karena ada yang koslet. Setuju? Lihat baginda Nabi 13 tahun beliau berdakwah cuma untuk mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu. Yang sangat kita rasakan bahwa memang belakangan ini akibat kebutuhan kita akan dunia yang semakin meningkat menyebabkan iman kita kepada Allah yang semakin menurun. Apa buktinya Soki? So tahu kamu? Maafin. Berapa banyak kita di Sukabakti ini yang baru ingat Allah pas kepalanya kejedot tembok.
Nah, kalau pala kita udah kejedot tembok, ceduk, ya Allah, baru kita ingat Allah lagi. Artinya apa? Berapa banyak dari kita yang duduk di majelis mulia ini yang baru ingat Allah saat lagi punya masalah. Betul apa betul? Wah, kalau lagi punya masalah orang suka bakti cakep banget imannya. Zikir kagak lepas-lepas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sholat belum azan udah masuk masjid. Sama kiai langsung dekat. Ngapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu lolos dari masalah, jalan ke masjid nyasar lagi kita. Ini lupa kita. Mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu. Pantas ketika Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu ditanya oleh para sahabat, "Ya Imam, ya, apa sih yang sesungguhnya yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah?" Beliau mengajarkan apa? Araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kita nih orang suka bakti kebangetan kenal sama Allah. Kita jadiin Allah tuh seolah-olah CS kita, Bang. Kawan akrab kita. Tapi ketika bertemu dengan haknya Allah untuk disembah, bertemu dengan kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah, kadang-kadang gak pernah kita laksanakan, Bang. Itu yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah. Ayo. Kan kadang-kadang kita ngeluh sama guru begitu. Guru, kita mau sholat rajin, sama duit kagak pelit, sama ulama dekat. Ngapa sih ya doa kita sampai sekarang belum dikabulin? Ini kan kadang-kadang kita gitu deh. Kita lupa bercermin. Fatihah sudah mengajarkan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang kalau na'budunya benar, nasta'innya pasti lancar. Betul apa betul? Jangankan baginda Rasul, Habib Soleh Tanggul rahmatul abror alaina, ya. Itu beliau itu dapat julukan doanya jauh lebih cepat dikabulkan oleh Allah daripada kilat yang sedang menyambar. Jadi belum selesai tutup doa, doanya langsung dikabulin sama Allah. Kenapa bisa kayak begitu? Guru-guru kita kalau berdoa nggak lama langsung dijawab. Konteksnya sederhana. Orang kalau nak budunya benar, nastainya lancar, nggak usah diminta. Betul? Tanya sama diri kita sendiri, kenapa sih nastain ini jarang turun sama kita? Karena nak budu kita yang kagak benar sama Allah, Bang. Kerja dulu, akhir bulan pasti digaji, pasti dikasih. Betul? Ceramah dulu, nanti pulang ya dikasih, ilok saya nginep di sini. Ini loh, Pak. Ayo lewat peringatan Maulid ini mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Mak, mau kemana, Mak? Oi. Mak, pulang bareng, oi. Katanya sampai jam 2 tadi, oi. Iya, mudah-mudahan Allah berikan pengampunan atas segala dosa-dosa beliau, bangkitnya beliau dari majelis ilmu ini. Amin ya Rabbal. Kan ada makalah, duduknya di majelis ilmu, Allah bakal jawab semua hajat-hajat kita. Bangunnya itu Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, ayo, ini loh. Kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam kehidupan kita. Sekarang ini, ya Allah ya Rabbana. Tadi saya bilang di Kebayoran, acara pertama tadi, suka atau tidak suka kita sekarang ini sudah melupakan tugas kita di dunia ini. Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Tidaklah kehidupan di dunia ini cuma sebatas permainan dan senda gurau. Maka ketika kita sadar hidup hanya sebuah permainan, maka bermainlah yang cantik. Mumpung kita masih syuting sebelum nanti film kita akan diputar di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil.
Boleh kita mencari dunia, tapi jangan lupa dunia ini hanya sementara. Hidup hanya sebuah perjalanan panjang, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa yang bisa kita sombongin dari kehidupan dunia ini? Betul? Saya minta maaf, saya minta maaf, saya minta ridho. Nih semua nih yang hadir nih, semua nih. Ini calon-calon jenazah nih. Iya. Calon dewan masih banyak yang stres nggak kepilih. Calon menteri ngimpi. Calon jenazah pasti. Semua kita cuma sebatas perantau Pak di bumi Allah ini. Semua kita. Yang namanya orang merantau itu pasti pulang. Betul Pak? Betul. Orang merantau mesti pulang. Sombong kita. Kalau kita sadar hidup hanya sebuah perantauan panjang, tapi nggak pernah kita pikirin soal pulang, Pak. Pulang harusnya senang. Pulang harusnya girang. Contoh, selepas pengajian maulid kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang apa kagak? Senang, Mak. Kenapa senang? Mau tidur, copot kerudung, ganti daster, ya. Lah orang pulang pasti senang. Lebaran masyarakat Sukabakti yang punya kampung pulang mudik. Saya tanya, yang mudik girang apa kagak? Lah semotor berempat dilakonin. Ngapa dong? Ngantuk. Iya, lewat nak. Sakit ya? Wallahi yashfik bisyifaan ajilan. Iya udah lewat sayang, lewat. Nggak apa-apa lewat nak. Ya. Soleh ya sayang ya. Amin ya Rabbal. Hidup hanya sebuah perjalanan panjang, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa yang bisa kita sombongin itu? Makanya dulu ketika masih jadi santri, saya ngaji sama guru saya Rahmatul Abror Hadratul Syekh Banur Muhammad Iskandar Eski. Diajarin sama beliau tingkatan iman dalam Islam itu ada 4. Tingkatan iman itu ada 4. Pertama ada al-imanu yazidu wala yankusu. Ada imannya itu selalu naik, kagak pernah turun. Ini tingkatan iman siapa? Ini golongan VVIP Pak. Siapa? Para anbiya, para nabi. Lihat Nabi, semakin diuji semakin mantap imannya. Semakin digojlok semakin besar cintanya sama Allah. Betul apa betul? Apa buktinya? Kagak ada seorang nabi milih ngundurin diri gara-gara dakwah dikata-katain. Ayo buka sejarah. Mana lagi Mak? Oh iya. Iya, cari tempat yang enakan duduk, kaki udah mulai kesemutan soalnya. Iya Umi, sehat terus Umi ya. Ya Allah. Nggih. Ya Allah, iya, hati-hati Umi, hati-hati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh waghfir lana Muhammadun sayyidul qawnaini wal fariqaili min urbi wa min ajami ya Rabb. Waghfir ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haul ahwalil muqtahimi ya Rabb balligh waghfir ya wasi'al
Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairi khalqi kul. Ya Rabb balligh waghfir ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, itu yang pertama, al-imanu yazidu wa la yanqusu. Imannya siapa ini? Selalu naik, enggak pernah turun. Imannya para anbiya. Yang kedua dijelaskan oleh guru kami, ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada imannya itu kagak naik tapi juga kagak turun. Keren nih iman, stabil. Siapa ini? Ini imannya para malakut, malaikat. Makanya maaf, enggak ada pernah sejarah mencatat malaikat melakukan salah. Lihat apa sih itu? Kalau kagak demen mah ngomong aja bang. Bercanda. Ayo, enggak ada malaikat berbuat salah. Ada malaikat yang semenjak diciptakan Allah tugasnya untuk sujud. Sujud aja kagak bangun-bangun sampai waya gini. Ada malaikat yang dari semenjak diciptakan Allah tugasnya untuk memberikan rezeki. Diberikan aja rezeki itu. Malaikat Israel. Tugasnya apa malaikat Israel? Mencabut nyawa. Ya udah nyawa aja yang diurusin tuh Pak. Nggak pernah ada kita diceritain sama guru. Malaikat Israel bercanda sama nyawa orang. Ditarik, ditaruh lagi, ditarik lagi, ditaruh lagi. Kagak ada. Stabil imannya. Kok bisa Syauki iman malaikat stabil? Nah ini masalahnya. Malaikat imannya bisa stabil karena malaikat diciptakan Allah cuma diberikan akal tapi kagak dikasih nafsu. Ya. Malahan ada satu malaikat yang diusir dari surga itu bukan karena salah bang. Bukan karena salah tapi karena sombong. Jadi salah kalau malaikat Azazil diusir dari surga karena kesalahan. Itu salah besar kita. Malaikat Azazil diusir dari surga itu karena sombong. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dengan sempurna, Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Di saat semua malaikat sujud, cuma satu malaikat yang gak mau sujud, malaikat Azazil. Apa kata malaikat Azazil? Ya Allah, saya tidak akan pernah sujud kecuali hanya kepada Engkau ya Rabb. Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Unsur api lebih mulia daripada unsur tanah ya Allah. Lagian Adam anak baru kemarin sore, saya sudah 70.000 tahun. Masa iya saya harus sujud sama anak baru sore? Gengsi dong. Oh, Allah nggak terima penolakan malaikat Azazil. Apa firman Allah? Ya Azazil, sorga bukan tempatnya untuk orang-orang yang sombong. Keluar kau dari sorga. Keluar malaikat Azazil dari sorga, pindah ke dalam neraka, ganti baju, namanya iblis. Tuh. Jadi iblis diusir dari sorga itu bukan karena salah, cuma karena sombong. Betul? Lihat, malaikat udah enak-enak di sorga, sombong diusir. Tibang kita di Sukabakti, sombong mau kemana? Kronjo ya? Kronjo. Lah tibang di kronjo mau kemana kita sombong? Abong-abong Allah lagi titipin sama harta sama kita. Orang lain kecil semua. Sama tetangga kagak mau kenal. Jalan kagak nginjek tanah. Emang mau kemana? Mau kuntilanak emang ya? Tuh yang kedua. Imannya stabil. Siapa? Malaikat. Karena malaikat cuma diberikan akal tapi nggak dikasih nafsu. Yang ketiga, ada imannya itu la yazidu wa yanqusu. Naik kagak tapi turun terus. Lah ini bahaya banget nih iman nih. Ini imannya siapa nih? Ini imannya hayawan. Tuh. Makanya bu, kalau hewan selalu berbuat salah nggak perlu dimarahin. Nggak mubazir, buang-buang tenaga.
Lagi enak-enak makan, mana ikan peda tinggal atu-atunya. Iya, keselak kita ngambil minum, tak dibalik-balik digondol sama kucing. Jangan pakai dimarahin. Apa? Kucing. Ayam kalau lagi datang syahwatnya, Pak, nggak perlu tengok kanan kiri. Banyak orang apa kagak? Dia nangkring aja. Lah kagak ada urusan. Ngapa? Ayam. Kebo siang-siang jalan di pinggiran jalan, mana kagak pakai celana? Apa dia malu? Lah ya kebo. Jangan pakai ngelihat kebo kagak pakai celana telak pinggang. Dasar kebo kagak punya pikiran. Kitanya gila. Kenapa? Lah ya hewan, Bang. Kok bisa hewan selalu turun gak pernah naik sauki imannya? Karena hewan diciptakan Allah diberikan nafsu tapi nggak dikasih akal. Otak hewan dikasih, akal hewan kagak dikasih. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau hewan selalu berbuat salah cukup dimaklumin. Itu yang ketiga. Terakhir yang keempat, ada imannya itu yazidu wa yankusu. Kadang naik, kadang turun. Ini iman siapa nih? Ini iman kebanyakan orang keronjo. Hahaha. Bener-bener ini. Lah malahan kalau kita mau jujur, iman kita nih kan masih iman bergantung sama siapa kita berteman, Bang. Iya kan? Coba mama saya nih, kalau lagi dekat sama ustazah, bah cakep banget imannya. Kerudung kagak copot-copot. Gamis kagak ganti-ganti. Pengajian hadir, ngapa lagi dekat sama ustazah. Tapi begitu keluar pengajian, ada lagi temen yang ngakurin laki orang, ikut aja ngakurin lagi kita. Ini mah perempuan di Kebayoran, ini di Kebayoran. Di sini mah insya Allah sama. Tapi wajar. Iya, ngapa nak? Udah mulai pegel nak? Ya, duduk dulu santri, duduk dulu. Ayo hatil miz. Ya, nggak apa-apa, lebih baik tidur daripada biarin tidur. Ya, capean ngafal soalnya. Baik. Tapi wajar. Kita iman manusia ini bisa naik turun, itu sangat wajar karena orang tua saya, Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa beliau. Itu beliau ngajarin kita umat manusia nih diciptakan Allah sosok yang komplit dan kompleks. Selain diberikan akal, kita juga dikasih nafsu. Ya. Tapi lihat hebatnya. Ketika akal kita yang menang, ya Allah ya Rabbana. Jujur, maaf, yang bikin hidup kita berwarna di keronjo ini, kalau kita mau jujur, Bang, itu ya kan bener kan? Curug. Oh, di Curug. Tadi yang ngomong keronjo siapa lagi? Tadi saya udah ngomong bener Sukabakti keronjo. Lu guru aja berani bohongin lu. Lah saya pun bukan orang sini. Sampai mana saya barusan jadinya tuh? Siapa yang bilang keronjo tuh? Allahumma sholli. Minta maaf Bang, ini ceramah kerja berat Bang. Lagi anak-anak tarik suara, saya lagi serius, di belakang ada yang bercandain saya. Jadinya kayak gini, putus lagi kita, harus ngulang lagi teriak. Jadi minta tolong kerjasamanya santri yang ada di belakang, jangan bercanda soal kayak gini. Karena saya nggak bercanda soal kayak gini. Akhlak kalian kepada guru nggak ada. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kita kebangetan kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah nggak pernah kita laksanakan. Ada teman saya tanya, Syauki, kenapa? Kok tadi di majelis Al-Kafah, kenapa? Kamu nyebut jamaah majelis maulid ini sebagai makhluk. Penghinaan kalian kepada jamaah Al-Kafah ini, jamaah majelis. Penghinanya di mana? Kita ini manusia, Syauki. Manusia itu kan tadi kamu bilang sendiri, sosok komplit dan kompleks. Jangan panggil kita makhluk. Makhluk itu strata paling rendah dari ciptaan Allah.
Lalu panggilnya apa kalau bukan makhluk? Panggil kita sebagai hamba. Oh, saya bilang maaf bang. Buat saya, karena saya ngaji sama guru-guru saya yang hadir di sini juga. Satu-satunya manusia yang dapat gelar hamba itu cuma dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita makhluk, saya makhluk. Apa buktinya? Buka surah Al-Isra. Berapa banyak? Maaf. Coba buka surah Al-Isra ayat pertama. Betapa Allah sendiri yang menyebutkan subhanalladzi asra bi abdih. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Secara langsung Allah bikin pengumuman tuh buat kita nih masyarakat Sukabakti. Masyarakat Sukabakti, saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hambaku, kata Allah. Pertanyaan pun melebar. Ya sudah Syauki, kalau memang Nabi Muhammad hamba Allah mah pantas. Kan beliau mah seorang nabi. Betul. Pertanyaannya Syauki, apa kita semua yang hadir malam hari ini enggak berhak disebut? Kita masih berhak disebut hamba Allah? Bu. Kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata saya. Kalau masih kata saya itu namanya ngaku. Ngaku boleh-boleh aja bang, tapi harganya murah. Persoalan kita diakui atau tidak sebagai hamba oleh Allah, kita belum tahu. Kalau Nabi langsung Allah yang ngakuin, betul. Kita masih ngaku. Enggak serta-merta ketika kita selesai berdoa langsung bermunajat. Ya Allah, saya hambamu ya Allah. Lalu Allah berfirman dari arasnya, iya ya. Enggak. Kok bisa kayak begitu Syauki? Saya minta maaf, saya minta ridho. Berapa banyak dari kita yang duduk di majelis mulia ini, termasuk saya pastinya. Mungkin saya bisa mengucap saat ini, saya hamba Allah. Tapi pada perbuatan saya sehari-hari, saya hamba pangkat, saya hamba jabatan, saya hamba harta, saya hamba syahwat, saya hamba nafsu, saya hamba dunia, bahkan saya hamba setan. Jauh mulut daripada perbuatan saya. Betul. Dulu bahasa gampang orang tua saya, ini bahasa gampang orang tua saya, maafin. Ini bahasa nyeleneh tapi jujur. Kalau dalam hidup ini ketika nggak punya duit masih berasa puyeng, jangan ngaku-ngaku hamba. Ya, kalau kagak punya duit masih berasa puyeng, jangan ngaku-ngaku hamba. Kenapa? Karena jelas dalam ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha wa yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Allah. Ini loh tipikal hamba, Pak. Wa ufawwidul amri ilallah, menyerahkan semua urusan. Udah dah, maunya Allah, jangan maunya kita. Ayo jujur. Ini kan masih banyak dari kita yang dalam hidup ini maunya kita, bukan maunya Allah. Ketika Allah nggak kasih maunya kita, kita ngambek sama Tuhan. Pelit Tuhan. Emang siapa kita? Biarkan Allah yang akan mengatur semua hidup kita. Kita ini cuma wayang. Kita ini lagi berlakon, kita lagi bersyuting. Hidup hanya sebuah permainan dan senda gurau. Jangan dibuat serius, jangan dimasukin semuanya ke hati. Cukup satu di hati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bilang sekali lagi, apa yang kita bisa sombongin dari dunia ini, Pak? Hidup hanya sebuah perantauan, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sekarang pertanyaan saya sahabat jamaah, boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Mau nggak kita semua yang duduk di majelis maulid ini diakui sebagai hamba oleh Allah? Mau apa kagak? Baik, kalau memang kita semua mau diakui sebagai hamba oleh Allah, maka tolong berlakulah layaknya seorang hamba kepada Tuhannya. Caranya bagaimana Syauki? Caranya gampang. Apa? Perbaiki lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Syauki,
Lu 2 kali aja ngelakuin pelecehan sama orang suka bakti. Kurang baik apa kita dalam ibadah Syauki? Sholat 5 waktu saya jalani 5 waktu walaupun di akhir waktu sholatnya. Apa mesti baik kita jadi bikin 6 waktu Syauki? Sholat subuh 2 rakaat, apa mau baik jadi 3 rakaat? Enggak begitu juga konsepnya. Memperbaiki di sini artinya tingkatkan kualitas ibadah kita. Ini terutama para santri nih. Tingkatkan kualitas ibadah kita dari ibadah yang sebagai kewajiban, tingkatkan ibadah sebagai kebutuhan. Ini loh nak budunya benar karena kita butuh Allah. Loh Zoki, tapi kan memang ibadah wajib. Sampai ditegaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan golongan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kan berarti wajib Syauki. Baik. Bu. Ya pada lemes. Ngantuk ya. Bu. Pak. Ibadah memang sebagai kewajiban. Tapi. Ada tapinya. Untuk para santri-santri nih Pak. Ibadah buat mereka wajib. Kenapa? Masih kita yang bertanggung jawab atas diri mereka. Kalau mereka yang gak ibadah, kita yang bakal dimintakan saksinya, sanksinya nanti di hadapan Allah. Ini kalau buat mereka di bawah 15 tahun, ibadah masih wajib buat mereka. Tapi saya minta maaf Pak, minta maaf Bu. Kalau seumuran kita ibadah masih dijadikan kewajiban, percayalah. 2 perkara ini yang akan datang kepada kita ketika ibadah dijadikan kewajiban. Apa Syauki? Pertama, kita tidak akan menemukan esensi atau pelajaran dari ibadah yang kita lakukan. Kau bisa begitu Syauki? Karena ibadah kita cuma sebatas pengguguran kewajiban. Yang penting saya sholat. Yang penting kan saya puasa. Malu udah tua kagak puasa. Yang penting kan saya berangkat haji dulu. Biar balik ke Sukabakti dipanggil Pak Haji. Sementara esensi dan pelajaran-pelajaran ibadah yang kita lakukan nyaris tidak pernah nempel dalam kehidupan kita sehari-hari. Percaya apa enggak? Saya tanya saja. Bu, sholat yang kita lakukan minimal sehari yang wajib 5 kali, betul? Saya tanya. Apa yang diajarkan sholat untuk kita? Ayo saya tanya. Apa yang sholat ajarkan kepada kita umat Islam? Nah, kok pada diem? Apa Bu? Tidak. Bukan. Sholat mengajarkan dalam Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Lah itu pada apal ayatnya, ngapa tadi dia tanya diem? Lupa. Sholat mampu mencegah perbuatan keji dan. Tapi maaf, saya tanya sekarang jujur juga, tanya sama diri kita, berapa banyak kita di Sukabakti ini orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Baca Quran setengah jam, ngomongin tetangga sejam setengah. Sedekahnya mau, judi online-nya lebih gede dari yang disedekahin. Akibat apa? Tidak pernah membekas ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kok begitu? Ibadah sebagai kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini pasti paket ini Pak, nggak bisa misah. Buy one get one. Nah itu dia tuh. Nih, beli 1 gratis 1. Ketika kita sudah tidak menemukan pelajaran dari ibadah yang kita lakukan, maka yang kedua. Apa Syauki? Ketika ibadah dijadikan kewajiban, yang kedua, kita akan menemukan yang namanya titik jenuh dalam melakukan ibadah itu sendiri. Sama kayak begini. Ini yang buat laki-laki, bapak-bapak. Dulu ketika awal-awal nikah, kita diterima kerja. Begitu kita mau berangkat kerja di hari pertama, sambil ngaca kita ngomong, berniat. Saya niat kerjaan saya ini sebagai memenuhi kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga. Rata-rata kan begitu ya.
Benar nggak? Saya kerja sebagai kewajiban saya untuk memenuhi rumah tangga saya. Baik. Kalau masih setahun 2 tahun, 5 tahun nih kerjaan, insya Allah aman Pak. Tapi tengok saudara-saudara kita yang puluhan tahun kerja di tempat yang sama dengan durasi yang itu-itu aja selama puluhan tahun. Berangkat jam 7, pulang ke rumah jam 5. Di kantor kerjaannya cuma A, B, C, D. Bergaulnya pun sama orang A, B, C, D. Selama puluhan tahun. Maaf, berapa banyak saudara kita yang milih pensiun dini dari kerjaannya. Kenapa? Karena jenuh. Sama ibadah begitu. Saya udah sholat tepat waktu, Tuhan belum ngabulin. Kita lupa esensinya. Bahwa dengan tidak dikabulin doa kita, itu adalah kabulannya Tuhan atas hajat-hajat kita. Saya punya contoh gampang nih, ini maaf pakai benda aja dah. Ini di tangan saya nih, di tangan saya ada botol. Saya minta maaf nih. Kalau kita sadar masih botol diri kita nih, kalau diri kita sadar masih jadi botol, jangan coba-coba minta rezeki sebanyak ember sama Allah. Karena nggak bakal dikasih. Dan ketika nggak dikasih, jangan pernah kita marah. Tanya dulu, diri kita nih masih botol, ngapa minta rezeki sebanyak ember? Innallaha la yuhibbul mubadzirin. Allah kagak senang sama orang yang membazirkan. Lalu kenapa Allah mesti membazirkan semuanya? Betul apa betul? Lah Syauki, terus bagaimana Syauki supaya rezeki kita bisa sebanyak ember? Gedein dulu diri kita medianya. Dari botol jadiin ember. Caranya sholat udah. Ya, sedekahnya tambahin. Qurannya rajinin. Sama ulama deketin. Ini loh yang membuat diri kita jadi ember. Dan ketika diri kita sudah jadi ember, biarkan Allah yang menilai. Kita ini sudah jadi ember apa belum? Ketika Allah yang menilai kita jadi ember Pak, nggak usah kita capek-capek minta rezeki seember. Karena Allah bakal kasih. Ini loh permainan Allah yang sering kita lupain. Ya. Kita masih sering nggak tahu diri sama Allah. Udah jelas-jelas kita masih botol. Lah kok minta rezeki sebanyak ember. Pas nggak dikasih ngambek. Sholatnya jadi mundur. Hei. Ini loh kita. Malahan konteks ini. Kami pernah dipanggil. Diajak ngobrol sama orang tua. Rahmatul Abrar. Saya cerita dikit nih ya. Dikit aja dah. Oh iya. Sudah 12:30. Alhamdulillah. Dulu orang tua saya kalau hari Jumat pagi ngumpulin kita beranak-anaknya nih. Ngumpulin masing-masing pada curhat datu. Ayo apa yang mau ditanya. Jadi ada waktu untuk keluarga pagi, siang itu Jumat siang untuk jamaah. Makanya dulu guru-guru saya, orang tua saya itu kalau mau ketemu ayah tuh nggak sesusah yang dipikirin. Dulu kan ada image-nya, tergambar Kiai Zainuddin susah ditemuin. Padahal enggak, setiap hari Jumat beliau pasti ada. Itu pasti makan. Makanya hari Jumat itu kami keluarga besar udah kayak lebaran. Umi masak banyak untuk habis sholat Jumat orang pada ngumpul di rumah. Nah, satu hari Jumat almarhum ayah itu ngumpulin kita. Beliau bilang begini. Denger ya, apa ya? Anak-anak ayah nggak boleh ada yang jadi ember. Saya protes. Izin ya. Ada apa Soki? Aku nih nganterin ayah hampir 6 tahun saya bilang. Saat itu sudah 6 tahun ya aku nganterin ayah kemana-mana. Terus aku paham sekali ya. Ayah kalau bicara sedekah, ayah menganjurkan kepada jamaah, para jamaah, ayo jadikan diri kita ember. Maka Allah akan berikan kita rezeki sebanyak ember. Dengar jawab pertanyaan saya, ayah senyum almarhum. Beliau berkata, lah itu kan buat jamaah. Kalian kan anak-anak ayah. Kalau kami nggak boleh jadi ember, kami harus jadi apa ya? Kami juga pengen punya uang banyak. Kalian nggak perlu jadi ember, jadi toren. Dahsyat lagi saya bilang. Ayah saya tanya, guru saya Ustaz Tabir pernah ngaji toren nggak? Bapak pernah ngaji toren nggak? Belum. Ayo malam ini kita ngaji toren. Ayo, nih saya tanya, tahu toren yang ada di atas buat peranti air? Ya.
toren itu nyimpan air bukan untuk dirinya, tapi untuk dialirin lagi ke yang membutuhkan. Betul. Dan lihat, semakin sering keran dari toren itu dibuka, semakin jernih dan deras aliran airnya. Ngapa? Kagak ada lumut yang nempel di pipa. Semakin banyak pipa yang ditanam dari toren tersebut, semakin cepat diganti dengan aliran air yang baru. Dan hebatnya toren nggak perlu orang untuk ngisi. Kenapa? Ada otomatis toren, bang. Ember masih perlu orang lain untuk ngisiin. Toren nggak perlu. Bahkan toren airnya belum habis udah diisi sama air yang baru. Tuh. Enakan mana? Ember apa toren? Saya mau tanya, tetap mau jadi botol, ember apa toren? Yakin? Betul? 2.000. Toren mana 2.000? Ini loh kita. Saya bilang tadi, kita sering lupa diri kepada Allah. Ibadah cuma kita jadikan sebatas pengguguran kewajiban. Maka akan menemukan yang namanya titik jenuh. Tapi tengok, ketika ibadah kita jadikan sebagai kebutuhan. Bu, kebutuhan yang paling dekat itu makan. Makan di sini butuh apa wajib? Butuh apa wajib? Nggak kompak. Ayo, makan untuk kita manusia butuh apa wajib? Saya tanya lagi, ada orang yang bosan sama makan? Lah kan gerakan makan gitu-gitu doang. Ayo dah. Gerakan makan dari zaman Nabi Adam sampai Adam Jordan nanti. Ya namanya akhir zaman. Yang namanya gerakan makan tibang piring ke mulut. Bapak tadi sarapan piring ke mulut. Siang piring ke mulut. Nih panitia nyiapin snack piring ke mulut. Betul? Nggak ada yang bosan. Piring ke kuping. Kagak ada. Ngapa kagak ada yang bosan? Ngapa kagak ada yang bosan? Karena butuh. Sama. Ibadah yang kita lakukan ini bukan Allah yang butuh, Pak. Memangnya kita masih menyangka satu dunia nggak ada yang sujud, terus Allah bakal pensiun jadi Tuhan. Satu dunia nggak ada yang mau sedekah, lalu Allah bakal bangkrut. Allah tetaplah Allah, Pak. Di mana Allah Tuhan kita itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Bukan Allah yang butuh sama ibadah kita, Pak. Kita yang butuh Allah. Ayo, perbaiki lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah lewat peringatan Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtamahahun nabi sababihim kulluh. Satul khas al-walid Ki Zainuddin MZ, Hadratul Syekh Kiai Nur Muhammad Iskandar SQ. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan malam hari ini, Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan sebagai asbab Allah angkat segala penyakitnya. Allah sehatkan kembali jasmaninya. Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu ini. Tadi saya bilang majelis ilmu, ulama mengajarkan. Majelis yustajabu fihi doa. Majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan duduk di majelis ilmu, keberkahan duduk bersama para ahli-ahli ilmu di sini, serta keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai asbab apabila ada di antara kita yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya.
Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan maulid Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan saleh dan salehah. Lewat keberkahan ilmu Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kesimpulan di peringatan Maulid ini, ayo lewat peringatan Maulid apa yang sudah disampaikan guru saya Ustadz Astari, apa yang dari saya juga. Orang tua saya dulu pernah berpesan, intan paling mahal, mutiara yang paling berharga adalah nilai-nilai iman. Jadi tolong di peringatan Maulid jaga baik-baik iman kita, tapi juga wariskan kepada anak keturunan kita. Sauki Islam bukan agama warisan, tentu Islam bukan agama warisan, tapi iman wajib diwariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita, kalau perlu cuci otak mereka. Tong, bocah, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Neng, masa silahkan berubah neng, tapi akidah jangan sampai goyah neng. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita sedang berjuang sebagai orang tua, betul? Dan dalam iman saya yakin kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Kepada Allah saya banyak beristighfar dan bertaubat. Ke hadapan Bapak Ibu mohon dibukakan pintu ridha dan pintu maaf yang sebesar. Doa. Subhanallah. Bisiril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahalazim nastaghfirullahalazim nastaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli 'ala sayyidina Muhammadin khairal bariyah waghfir lana ya dzal 'ula fi hadhihi al 'ashiyah. Allahumma bi mu'jizatil Qur'an wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hadzal majlis kulliha ya Allah ajilan wa ajilan. Iftah lana abwabal khair wa abwabal barakati wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihhati wa abwabal salamah wa abwabal afiyati wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabil akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man aqarra lahu bil ubudiyyah kullu ma'bud ya man yahmaduhu kullu mahmud ya man yafza'u ilaihi kullu majhud ya man yatlub minhu kullu maqsud ya man huwa liman da'ahu da'iman maqsud. Allahumma inna nas'aluka maghfirata tashrahu biha sudurana wa tarfa'u biha dhikruna wa tuyassiru biha umurana wa tanzahu biha fikruna wa tuqaddisu biha siruna wa takshifu biha dharruna wa tarfa'u biha qudratuna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir hajatuna ilaika kathir ya Allah wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu man yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin uhrusna bi'ainika allati la tanam
waqnufna bikanafika alladzi la yuram warhamna biqudratika alaina fala tuhlikuna wa anta thiqatuna wa rajauna rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat in ya wa ya qadiyal hajat istajib minna da'awat biwasilati mustafa al rahmat Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham umat sayyidina Muhammad Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad Allahumma jebur umat sayyidina Muhammad Allahumma barik li umat sayyidina Muhammad Allahumma aslih quluba umat sayyidina Muhammad Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rah Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.